Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai sel hewan. Nah, bagaimana struktur organisme? Setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang mampu hidup. Organisme sederhana seperti amoeba terdiri dari satu sel saja, sedangkan hewan tingkat tinggi dapat berbentuk dari puluhan bahkan ratusan triliun sel. Nah, sebelumnya nanti per kelompok akan saya bagikan tugas dan kalian harus mempresentasikan masing-masing tugas kalian. Silahkan membagi kelompoknya. Yuk kita identifikasi searah jarum jam. Pertama, nukleus. Terdiri dari selaput membran, nukleolus, dan kromatin. Membran plasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, mikrofili. Sitoskeleton terdiri dari mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Sentrosom, flagel, retikulum endoplasma kasar, dan yang terakhir retikulum endoplasma halus. Nukleus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu selaput membran, kromatin, dan nukleolus. Selaput membran berada menyelubungi inti sel. Kromatin adalah untai DNA yang berisi informasi genetik dari individu. Kemudian, nukleolus adalah anak inti yang memproduksi ribosom. Nah, di sini ada gambaran lebih jelas mengenai nukleus. Lihat pada bagian 1. Bagian terluar dari nukleus adalah selaput membran, kemudian kromatin, dan pada bagian paling dalam yang berwarna lebih gelap adalah nukleolus. Lihat pada bagian 2. Jika kita melihat selaput membran lebih dekat, kita akan melihat banyak sekali pori-pori. Pori-pori ini berfungsi sebagai pintu keluar masuk molekul dan ribosom. Pada bagian 3 menunjukkan selaput membran yang dilihat dari bawah mikroskop. Pada bagian 4 adalah kromatin. Bentuknya tidak beraturan, kromatin ini mampat ketika sel akan melakukan pembelahan. Lanjut pada bagian 5, ini merupakan penampakan nukleus jika dilihat dari bawah mikroskop. Nukleus adalah bagian yang paling jelas terlihat saat menggunakan mikroskop daripada organel yang lain. Jika diperbesar lagi, kita akan melihat banyak pori-pori seperti pada bagian 6. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berbentuk kantong sisterna dan terdapat ribosom pada permukaannya. Fungsinya untuk sintetis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus berbentuk tabung dan tidak terdapat ribosom padanya. Fungsinya untuk sintetis lipid, metabolisme protein, dan detoksifikasi racun. Retikulum endoplasma letaknya berada di sekitar inti sel. Hal ini karena mRNA yang keluar dari inti sel akan diproses di retikulum endoplasma dan ribosom. Ribosom sangat berperan penting dalam sintetis protein. Ada 2 jenis ribosom, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas berada di sitosol. Protein yang dihasilkan biasanya untuk keperluan sel itu sendiri, sedangkan ribosom terikat berada di permukaan retikulum endoplasma. Protein yang dihasilkan biasanya untuk enzim atau struktural. Pada bagian 1 adalah penampakan ribosom yang berada di retikulum endoplasma. Titik gelap adalah ribosom.
Pada bagian 2 adalah bentuk ribosom yang terdiri dari 2 unit, yaitu unit besar dan unit kecil. Pada bagian 3 menunjukkan model komputer untuk ribosom. Nah, setelah protein disintetis oleh ribosom, selanjutnya protein akan menuju aparatus Golgi dalam bentuk kantong vesikel. Kantong-kantong ini melalui jalur mikrotubulus menuju aparatus Golgi. Setelah sampai, protein akan memasuki proses packaging. Berikut adalah gambar aparatus Golgi berbentuk kantung-kantung. Pada bagian A adalah sisi cis, yaitu sisi penerimaan vesikel. Bagian B adalah sisi trans, yaitu sisi pengiriman vesikel. Nah, untuk prosesnya dimulai dari bagian 1. Vesikel datang ke sisi cis. Bagian 2, vesikel akan bergabung dan membentuk sisterna Golgi yang baru. Bagian 3 adalah maturasi atau pematangan sisterna. Sisterna Golgi akan menuju ke sisi trans. Pada bagian 4, vesikel terbentuk dan meninggalkan aparatus Golgi, membawa produk tertentu ke lokasi tertentu atau ke membran sekresi. Pada bagian 5, vesikel juga dapat membawa kembali protein yang kurang matang ke Golgi, agar tujuannya protein tersebut menjadi matang. Pada bagian 6, vesikel juga mengangkut protein tertentu untuk retikulum endoplasma sesuai kebutuhannya. Lisosom bertugas dalam mencerna atau mendaur ulang makromolekul. Misalnya, sel darah putih menggunakan lisosom untuk menghancurkan bakteri atau virus, mencerna makanan oleh protista, mendaur ulang organel sel yang rusak. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat pada bagian A. Lisosom ditunjukkan dengan titik-titik gelap. Lisosom ini berada di sel darah putih yang menunjukkan sedang menghancurkan bakteri. Pada bagian B adalah lisosom yang sedang mencerna makanan, yaitu pada protista. Bagian C dan D adalah lisosom yang sedang mendaur ulang mitokondria dan peroksisom yang sudah rusak. Molekul dari hasil cerna akan dimanfaatkan kembali oleh sel. Mitokondria adalah organel yang menghasilkan energi berupa ATP. Energi tersebut didapat dari pengolahan gula, lemak, atau bahan bakar lain. Perhatikan pada gambar tersebut. Mitokondria mempunyai 2 membran, membran luar dan membran dalam. Membran dalam membentuk lekukan-lekukan yang disebut krista. Adanya lekukan ini menjadikan area respirasi lebih luas. Di dalam mitokondria juga terdapat ribosom dan DNA. Peroksisom adalah organel yang bertugas melakukan oksidasi terhadap senyawa berbahaya yang ada di dalam sel. Peroksisom akan mentransfer hidrogen ke oksigen sehingga menjadi hidrogen peroksida. Sifat hidrogen peroksida adalah toksik. Oleh karena itu, peroksisom akan mengubahnya menjadi air. Selain itu, peroksisom juga dapat memecah asam lemak, kemudian ditransfer ke mitokondria. Maka dari itu, letak peroksisom tidak jauh-jauh dari mitokondria. Saat perkecambahan, peroksisom juga dapat menginisiasi asam lemak dalam biji menjadi gula. Sitoskeleton adalah serat-serat yang bertugas memberi sokongan dan mempertahankan bentuk sel. Dibagi menjadi 3, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Gambar A menunjukkan mikrotubulus. Strukturnya seperti tabung berongga. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel, motilitas sel, jalur pergerakan kromosom dan organel. Gambar B menunjukkan mikrofilamen. Strukturnya seperti 2 tali teranyam. Fungsinya untuk perubahan bentuk sel, kontraksi otot, dan pembelahan sel. Gambar C adalah filamen intermediate. Strukturnya seperti serat kabel fiber. Fungsinya untuk tambatan organel serta pembentukan lamina nukleus. Sentrosom terdiri dari 2 sentriol. Sentriol terdiri dari 9 set mikrotubulus. Setiap set mikrotubulus ada 3 mikrotubulus. Sentrosom sangat berperan dalam proses pembelahan sel, yaitu dalam pembentukan benang gelendong untuk menarik kromosom. Fungsi lainnya adalah berperan dalam inisiasi sitokinesis dan penentuan arah tumbuhnya akson saraf.
Flagel adalah organel yang berfungsi untuk pergerakan sel. Letaknya menjulur keluar dari sel. Flagel tersusun atas mikrotubulus, kemudian akan diselubungi oleh membran plasma. Ketika flagel ini aktif, maka sel akan bergerak. Contohnya adalah sel sperma yang motil. Mikrofili adalah ekstensi dari membran plasma untuk memperluas permukaan. Beberapa organ mempunyai mikrofili, misalnya organ penyerapan, yaitu usus ataupun ginjal. Tujuannya adalah agar proses penyerapan menjadi lebih cepat. Membran plasma adalah bagian terluar dari sel, terdiri dari fosfolipid ganda yang bersifat semi-permeable. Artinya, hanya molekul tertentu yang dapat keluar masuk ke sel. Begitulah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tampil untuk menjelaskan ke teman lainnya. Demikianlah itu materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhirnya, karena waktunya sudah selesai, saya akhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.